gitu ya, tidak buatan. Itu adalah training di dalam kehidupan ini. Tidaklah Allah akan menjadikan seseorang itu pemimpin. Pemimpin itu berat, hawa nafsu itu tipu daya daripada setan. Itu dia tidak bisa berbuat misalnya dengan sesuai dengan ininya kalau dia tidak punya keyakinan yang betul-betul terhadap Allah Ta'ala. Saya gagal kalau saya melakukan sesuatu itu tadi dengan semau saya sendiri dan cenderung menghalalkan segala cara, itu saya gagal jadi hamba Allah. Halo Girl Seekers, kembali lagi di Pilihan Podcast hari ini bersama saya Dinda Ramadhani. Dan kali ini saya akan menjadi host untuk podcast kali ini. Episode podcast hari ini akan ditemani oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Nurjannah MSI. Beliau adalah dosen besar di Universitas ternama di Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan program studi bimbingan dan konseling Islam. Langsung saja kita sapa Ibu Prof. Nurjannah. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana, sehat Ibu? Alhamdulillah. Nah, di episode kali ini kita akan berdiskusi mengenai perihal kehidupan yang berjudul Gak Semua Itu Menang, dengan tema ikhlas dan pengorbanan. Yang kita bisa rasakan nih, bagaimana sih dampak sosial yang terjadi saat ini, begitu tinggi kompetisi yang ketat dalam dunia pendidikan dan karir, sehingga menyebabkan dari para kaula-kaula muda tak sesuai dengan yang diharapkannya, dan mereka merasakan hampa, hopeless, gak tahu lagi nih mau gimana menunjukkan power mereka, effort mereka dengan peningkatan pendidikan saat ini yang sangat ketat. Menurut Prof sendiri, saya ingin bertanya Prof, apa arti ikhlas menurut Prof sendiri dan mengapa konsep ini sangat penting di kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih atas keingintahuannya. Anak muda ini memang harus tetap terus bersemangat dan persaingan semakin ketat gitu ya. Kalau tidak ikhlas nanti bisa gawat gitu ya, semacam itu bisa semakin stres gitu. Nah, ikhlas kalau menurut saya, versi saya, kalau dibaca di buku-buku teks agama itu macam-macam dan sering itu tidak operasional gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya, ikhlas itu adalah kelas tinggi. Ketika seseorang itu bisa bersyukur ketika menghadapi musibah atau bencana, bisa bersyukur. Jadi ngukurnya untuk kita ini mudah sebetulnya. Kalau saya ini yaitu berdasarkan pengalaman saya simpulkan sendiri bahwa ketika kita bisa memberi kepada orang yang menyakiti kita atau mendolimi kita dengan tanpa pamrih, itu ikhlas, baru ikhlas. Kalau misalnya mbaknya memberi saya baik sama saya baik sama mbaknya, itu belum ikhlas, tapi masih imbas sejajar. Tapi ikhlas itu harus ada yang satu ini sebetulnya menyakitkan kita gitu ya, tapi kita bisa memberi tanpa pamrih dengan tulus ikhlas sama dia, itu baru orang yang ikhlas. Tapi banyak yang malah orang baik tapi kita membalasnya dengan buruk, itu pendendam. Karena banyak juga nih kaula muda di luar sana tuh merasa bahwa pengorbanan yang mereka lakukan seringkali itu dikaitkan dengan kesulitan. Sekarang saya mau bertanya kembali kepada Prof sendiri, bagaimana seseorang bisa tetap ikhlas dalam melakukan pengorbanan yang mungkin menurut mereka tuh sangat sulit? Oke, saya akan menjawab juga berdasarkan pengalaman, baik pengalaman karena mengajar, juga pengalaman secara pribadi, gitu ya. Saya sangat yakin dengan janji Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Nasr itu ya, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan, Allah akan kasih kemudahan pada kita. Setelah musibah, kita lulus, kalau kita lulus dalam musibah itu, maka Allah akan memberikan anugerah. Sehingga gitu ya, kita tetap akan hidup itu menghadapi segala sesuatu itu gitu ya, itu santai saja gitu ya, tidak usah terlalu ini. Karena apa? Justru kita memilih bahwasanya aku sekarang sedang diuji oleh Allah. Janji Allah, kamu kalau tak uji ya kamu harus tetap dengan iman dan sabar
gitu loh. Caranya ya gimana ya, tadi kita implementasikan. Lalu orang biasa kan kalau dapat musibah, masalah, kegagalan atau apa biasa sedih, itu hal yang sangat wajar. Kalau nggak sedih, nggak nelongso, itu malah nggak wajar, emosinya nggak berjalan dengan normal gitu kan, berarti ada yang something wrong-nya. Tapi kalau kita sedih, kita nangis gitu ya, itu hal yang biasa. Tetapi dengan janji Allah tadi, maka kita harus menjadi orang yang teguh gitu ya. Lalu apa? Itu nangis itu respon yang tidak usah lama-lama. Nah, itu biasa kayak gitu. Tapi segeralah kita kemudian melihat yang kita lihat bukan masalahnya atau bukan orang yang ini tadi bikin kita gagal atau apa, tapi kita melihatnya janji Allah, yaitu kita diuji itu sedang kita disiapkan untuk menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang apapun yang terjadi itu kita tetap di jalan yang benar, kita tetap bekerja, kita tetap aktivitas semacam itu. Jadi apa itu namanya yaitu ya memang harus begitu. Dan apa itu namanya, kalau misalnya kita itu tidak dengan iman dan tidak dengan sabar tadi, maka konsepnya sebetulnya kalau secara praksis implikasinya mudah kok sebetulnya kita jalankan, asal kita dengan model tadi ya, yakin tadi. Caranya adalah, maka kalau orang itu dengan yakin bahwa Allah itu justru sedang menguji, menjadikan saya itu orang yang apa itu namanya rajin, saya orang yang tangguh, saya orang yang misalnya tidak gampang lelah, saya tidak gampang frustrasi gitu kan, kita tetap terus itu. Maka kalau kita tahu itu, maka kita akan orang yang beriman akan merubah air mata dengan senyuman. Karena apa tadi, kesusahan itu kita ubah dengan harapan. Susah, inna ma'al usri, kesulitan tadi, dan janji Allah kamu akan tak kasih kemudahan. Maka kalau kita itu, maka ya nangis itu biasa, wajar gitu ya, wajar, sedih wajar. Tapi lalu kita, Allah janji begini, aku yakin Allah itu ini pengalaman itu ini, maka segera air mata kita ubah dengan senyuman. Sedih, takut atau apapun tadi ya, cemas atau apapun, kita rubah dengan harapan. Bahkan dalam ini kan ada teori harapan, ada gitu dalam Islam. Tapi Mutia punya pengalaman juga dari teman-teman Mutia yang lain. Mereka tuh mungkin karena mungkin terlalu sedih yang berkelanjutan, mereka saking sedihnya tuh nggak mengingat bahwa ada Tuhan di atas. Mereka malah memblaming bahwa Tuhan itu jahat sama saya, Tuhan itu nggak sayang sama saya, ngasih permasalahan terus-menerus. Saya gagal, saya nggak punya harapan untuk saya impi-impikan, karena ekspektasi mereka tuh kalau udah mereka dapet apa yang mereka inginkan harus tercapai sesuai dengan ekspektasi, padahal realitanya tidak semudah itu. Itu bagaimana Prof mengingatkan ke mereka supaya mereka tuh sadar bahwa ini semua memang proses gitu. Itu ada ininya, ada hubungannya dengan keimanan nomor satu, iman kepada Allah. Kita harus iman pada Allah itu punya sifat Asmaul Husna yang 99. Allah itu maha tahu tentang makhluknya, tentang masa lalunya, saat ini, masa yang akan datang. Semuanya Allah tahu. Dan Allah itu maha bijaksana. Tidaklah Allah akan menjadikan seseorang itu pemimpin. Pemimpin itu berat, gitu ya. Misalnya untuk jadi dekan, misalnya untuk jadi wakil rektor itu kan tidak mudah itu. Maka dia harus di training kan. Gitu. Training itu justru yang paling ampuh dan realistis gitu ya, tidak buatan. Itu adalah training di dalam kehidupan ini. Di training oleh Allah, kasih ujian ini, tangguh tidak. Kalau dia menghadapi orang itu sikapnya gitu ya, gampang pemarah atau enggak. Kemudian ini dia tetap berkreasi enggak. Itu diuji di dalam kehidupan ini, dan itu real, dan itu dia tidak bisa berbuat misalnya dengan sesuai dengan ininya kalau dia tidak punya keyakinan yang betul-betul terhadap Allah Ta'ala. Semacam itu. Jadi sesungguhnya dibalik kesulitan tadi, kegagalan atau ini, itu Allah sedang men-training kita. Mbaknya di sini training, kira-kira kan ada modal yang harus disiapkan. Ya istilahnya kan tak bayar dengan hanya uang makan atau apa, kan bayar gitu. Bahkan kita training di Jogja itu banyak yang sudah mahal-mahal juga. Nah ini yang training itu Allah, harusnya kita yang bayar sama Allah. Cuman Allah minta apa-apa, iman kepada aku, kamu jadi hambaku, ngikuti aku, jangan ikuti yang hawa nafsu.
Tuh sering kan itu tadi orang nggak ini karena hawa nafsu itu tipu daya daripada setan. Nah gitu mbak, itu agak sulit ya memang, itu Iya. agak sulit itu. Karena mereka juga ketika kita kasih tahu tuh mereka pasti langsung marah gitu karena emosi yang belum stabil. Jadi mereka merasa bahwa kamu nggak tahu capeknya aku, Yes. kamu nggak tahu aku lelahnya bagaimana. Berkali-kali gagal, kalau kamu nggak tahu gimana capeknya aku. Tapi tetap harus ingat Tuhan. Kita Iya. juga bilang gitu, Bu. Ya, Tapi mereka nggak ya. menutup kuping Nah. itu dan merasa bahwa Nah. aku paling tersiksa. Dalam ilmu konseling itu ada namanya awal sekali menghadapi orang yang seperti itu kita harus berempati. Ya, bilang aja bahwa ya aku bisa memahami kenapa kamu sesedih itu, misalnya ya semarah itu, seluka itu. Mungkin kalau misalnya saya yang mengalami itu, mungkin tidak bisa, malah justru itu sebaik dari sikap kamu. Mungkin lebih buruk daripada sikap Anda itu kayak gitu. Dia kan sudah merasa kita rangkul, kita perlu ada orang yang berempati sama itu. Tapi nanti pelan-pelan kita seperti teorinya Rogers itu justru kita nggak mendikte dia gitu ya. Tetapi kita apa itu namanya, kita akan menjadi cermin bagi dia. Kita bisa cerita tentang saya dulu pernah punya masalah yang begini, lalu saya melakukan hal yang seperti gini, lalu ternyata mentok ya, malah saya justru jadi terpuruk, saya jadi misalnya kuliahnya molor, nggak selesai, tugas saya terbengkalai macam-macam. Tapi kemudian, waduh ini kok saya rugi gitu kan, kemudian saya ini lagi gitu ya, berubah jadi gini, tapi akibatnya begini, sampai saya menemukan bahwa cara yang saya terakhir itu adalah cara yang tepat untuk saya menghadapi masalah yang sedang saya hadapi. Gitu. Jadi belajar dari pengalaman diri sendiri. Kita cerita, tidak mendikte dia ya, tapi kita menggambarkan diri sendiri atau orang lain. Dulu saya pernah punya teman, dia ini lalu melakukan ini, bahkan mau bunuh diri gini-gini ya, tapi kemudian terjadilah ini, lalu dia itu jadi pengalaman dia, ini ternyata malah nggak membantu dia, tapi jadi gini, jadi malah terpuruk, malah orang menghujat, malah orang misalnya digunjing macam-macam gitu, jadi ini akhirnya terus itu ya, dia menemukan cara, tapi sudah sekian lama terbuang waktu untuk melakukan itu gitu. Nanti lama-lama dia kan ya dia sadar dia ini, tapi bukan dengan kita mendikte, tapi hanya dengan kita memberikan gambaran, cerita saja diri sendiri atau dari pengalaman orang lain. Dia berkaca dari situ. Lalu nanti dia akan bilang, oh iya ya kalau gitu apa yang saya ini, iya saya apa itu salah. Nanti betul ya saya begini, lalu akibatnya malah saya justru diomongin orang, saya malah ditinggalin teman-teman macam-macam. Nah ketemu kan di situ. Baru nanti kalau sudah kena kita masuk. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Prof, menghadapi kegagalan dengan keikhlasan dalam berproses itu hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Nah, bagaimana cara Profesor sendiri menghadapi kegagalan tanpa kehilangan rasa ikhlas? Ya, kalau bagi saya sukses dan ikhlas itu sukses dengan gagal sebetulnya itu kan di mata kita manusia ya, yang dipenuhi dengan hawa nafsu, cinta duniawi dan semangat setan. Nah kita perlu introspeksi di situ. Jangan-jangan gitu ya, apa cita-cita kita atau harapan kita atau tujuan kita itu tadi itu tidak realistis, tetapi itu adalah luapan dari hawa nafsu kita tadi ya, karena itu macam-macam tadi. Nah di situ justru ketika kita itu misalnya melakukan sesuatu karena hawa nafsu tadi, sebetulnya kapasitas kita itu cuma misalnya ya 6, tapi kita mau meraih yang 8. Nah, peringkatnya gitu kan. Nah, itu kan kita nggak tahu diri. Lalu itu efeknya apa? Efek buruknya adalah dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang sebetulnya tidak kapasitas dia. Dan Allah saking sayangnya nggak suka itu. Maka dibikinlah gagal supaya dia introspeksi diri. Gitu ya. Ini lalu kemudian jadi sebetulnya dia gagal itu sebetulnya kasih sayang Allah juga, karena kita perlu koreksi. Mungkin enggak saya mau ke sini, kanan di sini.
Tapi mungkin gitu ya, Allah itu, kamu itu Maha tahu kan, kamu itu tidak tepat kalau di situ. Kamu nanti akan saya arahkan, kamu di gini loh di sini, tapi jauh, tak tinggi sana. Di sini tapi tinggi. Oleh sebab itu kamu sudah di situ, kamu tak tarik supaya kamu tak supaya kamu bisa loncat ke sana. Itu dapat masalah yang berat itu. Di training itu, dan itu saya alami. Saya cerita bukan karena saya baca buku, tapi itu kehidupan saya. Dulu saya waktu misalnya secara ekonomi saya nggak mungkin, apalagi jadi guru besar, kuliah saja nggak mungkin. Orang tua saya itu miskin banget. Dari keluarga bapak saya itu paling miskin bapak saya. Seperti itu. Tapi ternyata gitu ya, ternyata Allah itu punya cara gitu. Tapi saya di training. Saya pernah nganggur, sekolah nggak sekolah, habis SMP, kemudian saya berhenti 1 tahun karena sudah mau SMA, sudah ikut posma gitu ya, semacam itu. Tapi orang tua ada masalah besar dan tidak bisa membiayai saya, bayar untuk pertama nggak bisa, seperti itu. Akhirnya saya nganggur, tapi di tengah-tengah saya tidak sekolah itu stres berat karena saya kan cinta ilmu gitu ya. Dan saya selalu kecil-kecil itu selalu disuruh ikut lomba itu, dikirim-kirim kayak gitu ya, juara-juara gitu kan. Saya stres berat gitu. Stres berat, tapi disitulah saya justru Allah kasih, sebetulnya ada ini ya, saya dikasih isyarat. Waktu itu saya berada di satu tempat yang saya nggak kenal tempat itu mana, tapi itu menghujam betul di dalam ininya saya. Tapi kemudian ketika saya sudah SMA ya, waktu itu saya PGA kelas apa itu, akhirnya saya sekolah juga gitu, lanjut gitu PGA, kemudian saya selesai itu saya hanya ya, istilahnya awel-awel orang Jawa itu, hanya inilah gitu, saya ingin kuliah Bapak gitu. Terus Bapak saya bilang, kalau memang kamu Allah Ta'ala mau bikin kamu itu orang besar, pasti ada jalan. Tapi benar juga adanya Bapak saya ya, triknya karena paman-paman saya orang-orang yang mampu mendekati paman saya untuk membantu saya, supaya kata Bapak saya nanti kalau Nur sebagai cucu yang pertama gitu kan, udah nanti sudah jadi orang gitu kan, nanti bisa sepupu-sepupunya adik-adiknya itu ikut mengikuti jejaknya gitu. Paman saya membantu. Dan betapa saya kaget ketika itu saya masuk, saya numpang di kos-kosan anak Rembang ya, teman-teman saya yang kakak-kakak kelas saya dulu gitu. Saya kaget, rumah itu adalah kos-kosan yang saya tumpangi untuk daftar saya di UIN itu adalah yang saya lihat 3,5 tahun yang lalu. Dan betapa saya kagetnya, ternyata teman-teman saya dikontrak di rumah itu baru tahun kedua, rumah baru terus baru dikontrak oleh teman-teman, baru masuk tahun kedua. Dan mimpi saya 1,5 tahun lebih dulu. Mana saya bilang bahwa saya bisa kuliah itu sudah ada kodok dan kodar Allah duluan mimpi saya dengan itu ya, sampai semua saya jadi dekan itu nggak pernah punya tim sukses seperti orang-orang yang sekarang itu kayak gitu, ini cari nggak ada. Saya sampai guru besar itu ya, saya jadi dosen itu nggak ada saya punya itu. Tapi semua saya sudah dikasih dan ujian dulu. Maka bagi saya gagal dan sukses itu di mata Allah ya, bukan di mata manusia. Nah, semacam itu. Jadi kalau mbaknya sekarang cita-citanya apa, ternyata itu bukan passion kita atau Allah tidak suka, kamu nanti di situ nggak manfaat atau apa, kita mau dialihkan kemana semacam itu kadang kita harus diloncatkan gitu loh, dilempar ke suatu tempat, di training di situ, akhirnya nanti sampailah di tempat yang Allah memang sudah sediakan. Tapi Prof, saya mau cerita sedikit juga ya, boleh. Jadi kalau dari background saya sendiri, keluarga itu mengizinkan saya harus kemana, tetapi memang harus sesuai dengan porsinya saya memang. Alhamdulillah segala yang saya inginkan mereka masih mencukupi untuk mensupport saya, tapi di luar dari itu mereka kurang support. Jadi saya merasa kayak ada tekanan nih, pressure dari kedua orang tua yang memaksakan saya harus tetap mengikuti jalur yang saya merasa masih kurang cocok dengan saya. Saya sudah menjelaskan bagaimana keinginan dan kebutuhan yang saya inginkan. Saya ingin mencoba untuk keluar, tidak mau diam di situ saja. Bagaimana sih Prof bisa meyakinkan dan mungkin menunjukkan bahwa pengorbanan saya itu bukan main-main nih untuk mengejar impian saya ke orang tua, mungkin cara menjelaskannya. Soalnya saya juga bingung Prof,
Dengan bahasa yang kita sudah tata rapi pun mereka hanya ingin kita tuh mengikuti tracknya mereka, sama seperti mereka. PNS, kamu ikut PNS. Kalau jualan, kami ikut jualan. Sedangkan kita pengen lebih dari mereka. Iya. Seperti itu. Bagaimana? Itu kan rumah ini kita kan tetap harus birrul walidain. Nanti bahaya juga kalau kita tidak birrul walidain. Oleh sebab itu ya ada cara. Caranya gimana? Caranya kita bergaining. Ya apa itu ini artinya bahwa anak tidak, misalnya tetap dia punya ini ya keinginan atau cita-cita tertentu jalan beriringan dengan keinginan apa yang diharapkan oleh orang tua. Seperti itu bisa ya kita ini artinya kan kita ini ya bergaining di situ. Oke, misalnya papa mama pinginnya saya begini, tapi saya juga punya keinginan begini. Jadi kita tempuh, kita coba dua-duanya dapat, gitu kan? Nah seperti itu kita cita-citanya amat kita ini, tapi tidak meninggalkan juga keinginan orang tua. Orang tua pingin misalnya jadi PNS, ya enggak apa-apa kan, nggak ada salahnya kalau kita ikut tes PNS. Tapi jangan misalnya disalah-salahin, tahu tapi disalah-salahin jangan, karena kita tidak tahu keinginan Allah yang terbaik untuk kita. Tapi kita dengan birrul walidain itu Allah akan sayang kepada kita. Tapi kalau Allah itu juga misalnya akan menempatkan kita sesuai dengan kehendak Allah, dan itu pasti Allah ridho kalau ya baik itu, maka kita juga itu tadi ya, semacam itu. Jadi kalau misalnya nanti PNS masuk, tapi kan tetap pasti bisa kalau jadi pengusaha atau jadi apa, kan dapat dua-duanya kan. Nah misalnya contohnya begitu. Sama dengan misalnya jodoh. Nah itu mahasiswa biasanya sok pusing. Ini sudah punya calon, ini kan ada baru tulang, kata ya enggak? Iya. Baru tulang kan, ada baru tulang gitu kan. Nah, misalnya orang tua udah punya baru tulang, tapi kita juga di sini misalnya di Jogja ketemu orang yang lalu simpati, nah, gitu ya, semacam itu. Nah, kenapa enggak tadi kan bisa digabungkan keinginan keduanya, yang sana tidak usah ditolak dulu, tapi yang sini juga tidak putus dulu, sama, tetapi gini aja. Mas, bapak gitu kan, kita itu gimana caranya? Ya kita ini aja, sekarang gini aja. Kan di Islam itu misalnya milih karena faktor-faktor ini. Nah sekarang kita uji coba aja. Itu karena kita belum tahu mana yang jodoh dan mana yang itu nanti akhirnya baik. Kadang-kadang kita lihat sekarang baik, bisa akhirnya jelek. Yang kelihatannya sekarang jelek ternyata dia yang baik gitu kan, nggak tahu. Maka bisa kita misalnya, oke, kenalan, yang ini kita kenalan dulu misalnya dari sisi apa, kalau mau agak statistik bisa kita nilai gitu ya, berapa ini, yang ini berapa nilainya. Kalau ada paman atau bule jodohin juga, coba udah calonnya kayak gini, kita ases gitu ya, kita pakai di asesmen, kita pakai ini seperti itu. Lalu di antara ini nanti prioritasnya yang mana? Mungkin dari sisi keimanan, dari sisi ubudiyah, dari sisi akhlak misalnya ya, dari sisi pengetahuan, dari sisi pekerjaan atau macam-macam, kan bisa macam-macam. Nah kita prioritas di mana? Bisa jadi kan satu ini, ini akhlaknya bagus, meskipun mungkin dari sisi dia latar belakang ekonomi orang tua kurang, kan bisa dia nilainya di situ 5, tapi untuk akhlak ternyata dia 8,5 misalnya gitu kan. Tapi yang lain mungkin dari sisi ekonomi punya orang tua loh, belum punya dia kan. Gitu masih punya orang tua gitu kan, itu berapa tapi ini. Nah kita tinggal kadar prioritas. Nah, nanti kita ikuti aja, dan sambil itu jangan lupa Sang Maha Tahu itu Allah, maka kita istighfar minta sama Allah, nanti akan diperjalankan, bukan kita yang berjalan, itu yang beda. Kita sering kita itu berjalan sesuai dengan kemauan kita, apalagi kalau hawa nafsu kita. Nah, padahal yang benar itu enggak kayak gitu. Rasulullah itu Isra Mi'raj, kebetulan ini sekarang Rajab itu Isra Mi'raj ya, tanggal 27 besok gitu. Itu binaknya majul, subhanalladzi asra. Aku diperjalankan oleh Allah. Bukan kemauan kita yang biasanya hawa nafsu, tapi adalah diperjalankan. Maka tadi dengan kita berserah diri kepada Allah, mohon kepada Allah, istikharah minta petunjuk kepada Allah, harapan kita Allah yang akan memperjalankan. Tiba-tiba orang yang kita dek-dek tadi yang kelihatannya bagus, janjinya sehidup semati macam-macam, tahu-tahu nanti Allah itu tunjukkan ternyata dia punya wanita idaman lain misalnya, atau bisnisnya ternyata bisnisnya ini apa itu namanya bisnis yang negatif misalnya, atau apa itu Allah
Allah yang menunjukkan gitu loh. Misalnya ya, contoh saja tadi antara orang tua dengan kita gitu kan. Ini ngomongnya wong tua ya wis ngene kan. Sudah banyak makan asam garam kehidupan. Iya. Terus gimana nih Prof untuk menjaga semangat dan tetap positif nih meski tidak selalu menang dalam setiap usaha atau pengorbanan yang dilakukan tuh gimana? Ya. Makanya tadi sudah saya sampaikan. Kalau bagi orang yang beriman itu menang bukan tujuan. Nah gitu ya. Iya. Tapi yang kita tuju adalah ridha Allah. Itu pasti barokah. Itu ridha Allah. Artinya kalau menang itu, kalau di belakang dari mau kemenangan itu lebih banyak itu semangatnya itu adalah tadi hawa nafsu, cinta dunia, kaya, angkat derajat itu populer gitu ya. Semangatnya semangat setan. Gitu. Nah semacam itu. Nah itu dia cenderung nanti akan menghalalkan segala cara. Kalau tujuannya adalah menang. Tapi kalau kita enggak, tujuan kita ridha Allah, akan diperjalankan oleh Allah. Ya tadi saya bilang, lu jujur loh, kalau boleh dilacak itu, saya jadi dekan 2 periode itu, saya enggak pernah punya tim sukses. Meskipun kata hati saya itu sudah, kata hati saya kuat. Suatu ketika saya akan jadi dekan fakultas dakwah, itu kuat. Dan saya tidak bikin macam-macam kayak gitu enggak. Tapi Allah itu sudah malah menyiapkan situasi, kondisi orang-orang itu sedemikian rupa. Akhirnya apa? Tidak ada orang itu tidak ini semua. Akhirnya ada karena dia mimpinya jelek-jelek, akhirnya dia mengundurkan diri. Ada yang ini pernah berkhianat dengan teman macam-macam gitu kan. Artinya dia kondisinya nggak baik. Akhirnya tidak ada lain kecuali tinggal saya. Saya yang ditelepon. Gitu, saya sedang belanja di Mirota kampus gitu ya. Udah sini, oh iya saya pasti lah karena saya sedang di lembaga, menjabat di lembaga penjaminan mutu. Akhirnya saya nggak mau kan, rektor minta sore ini dakwah dekannya harus sudah fix siapa. Nah tadi contoh aja gitu. Yang kedua itu periode pertama, periode kedua saya dilamar sendiri oleh rektornya. Orang bencinya sampai sekarang pun ada yang tetap masih membenci dengan saya karena faktor itu. Memfitnah saya bahwa saya minta sama rektor gitu. Sekarang kalau bagi saya itu didolimi itu saya malah sekarang ya ketawa aja gitu. Tinggal saya lihat tadi ya karunia apa yang Allah akan dan apa yang akan Allah berikan pada kamu kalau kamu tidak bertaubat. Saya ikhlas saja. Karena saya sudah tahu bahwa ketika Allah uji kayak gini itu berarti akan meningkatkan saya gitu kan. Udah tahu itu. Jadi nggak usah pusing-pusing, berarti itu bukan menang kalau saya. Jadi kemenangan saya kalau saya mengikuti apa yang dalam jalan Allah gitu ya. Dengan apa itu namanya dengan tadi jadi hamba Allah, mengikuti apapun itu. Saya gagal kalau saya melakukan sesuatu itu tadi dengan semau saya sendiri dan cenderung menghalalkan segala cara. Itu saya gagal. Jadi hamba Allah. Nanti jadi hamba setan, jadi hamba hawa nafsu. Nah, Prof, saya ingin bertanya dalam hubungan sosial dan keluarga kembali, apakah tantangan tertentu yang Anda rasakan dahulu mungkin terkait dengan keikhlasan dan pengorbanan di masa sama orang tua ataupun mungkin sama teman-teman gitu, Prof? Karena kan banyak juga nih teman-teman saya tuh yang kayak kesel-keselan, berantem gara-gara gak ikhlas diperlakukan seperti itu. Itu saya bersyukur sekali dengan Allah. Saya merasa Allah itu sayang sama saya gitu. Jangan dikira ibu rumah tangga itu kayak saya, ibu dan sekaligus wanita karir gitu ya. Itu kan tetap meskipun kita tuntutan misalnya karirnya itu banyak, nggak bisa juga dibantu oleh keluarga, nggak dibantu orang lain kan nggak bisa, tetap kita sendiri kan. Ya itu yang melakukan kenakalan kalau yang dibantu orang lain ini ya macam itu. Nah, kemudian tetap tidak bisa meninggalkan pekerjaan domestik. Tapi apa Allah yang ngasih? Saya dulu masih kecil-kecil nggak kuat. Saya hampir relatif saya tidak pernah punya ART. Nyuci baju kayak gitu, nyuci piring kayak gitu. Meskipun dulu ada adik-adik yang sambil kuliah ikut saya gitu kan, mereka bantuin seperti itu. Tapi kalau apa pengalaman saya? Air cucian piring atau cucian kotoran baju itu, telinga saya mendengar, telinga rohani saya mendengar dia itu ngomong, Allah itu akan kasih karunia sama kamu, saya akan menjadi saksi tentang amal daripada kamu. Gimana?
meneteskan air mata karena haru. Saya kerjakan itu semula mungkin nelongso di sini, ya Allah aku capek, aku punya tugas ini, aku harus kerjakan ini, tapi rumah tangga nggak bisa saya tinggalkan. Tapi akhir itu, air kotoran itu yang berbunyi. Dia ngomong kalau dia bahwa apa itu namanya Allah akan memberikan kamu ini. Aku akan jadi saksi. Ada juga orang di ini tentang teman-teman. Orang itu benci sama saya karena ya soal saya sejak dulu itu apa ya, kok saya banyak menjabat ya, dari mulai di lab sampai kaprodi, sampai di lembaga penjamin, sampai dekan, sampai ini gitu ya, banyak memang orang iri dengki dengan saya gitu ya. Itu saya pernah mau difitnah hanya untuk jadi kaprodi S1. Dulu saya difitnah dalam forum kayak gini, kemudian dia ini ya pokoknya fitnah saya gitu. Saya tuh di sini ya, saya sebagai orang ini kan sudah nyiapin, nanti tak jawab gini sudah. Tapi telinga saya, rohani saya itu mendengar suara. Tidak usah dijawab. Allah akan berikan kamu karunia. Ya Allah, jelek. Dan nggak tak jawab, saya diam aja. Dan ajibnya apa? Forum itu kan banyak orang. Seolah-olah dia mengabaikan terhadap kritikan orang atau fitnah orang itu terhadap saya. Gitu. Jadi nggak ada yang respon sekalipun terhadap fitnahan teman itu. Saya diam, ya Allah gitu. Seperti itu, nah gitu Pak. Jadi apa itu kan ya, pengalaman spiritual saya itu membimbing saya untuk bagaimana saya dalam hidup ini mendengar. Tapi sayang, sebetulnya setiap orang itu bisa meningkatkan daya untuk kabar-kabar dari Allah itu masuk. Tapi sering orang tidak belajar seperti itu. Dan saya bukan orang halu. Saya orang ilmiah, saya orang ini gitu, tapi saya bisa membedakan mana itu bisikan setan dan itu maha ini. Dan ada itu berbisik-bisik tadi. Anas itu, waswisu fi sudurinas minal jin, itu di sini. Ada bisikan-bisikan itu. Tapi jangan lupa ada bisikan yang dari Allah gitu ya. Itu yang al-haq itu. Tapi itu selalu kita saling bertarung, itu dari dalam. Dari luar ya ada tadi orang yang itu di al-falak gitu kan. Waswis itu namanya itu pukulan berbalik mencari malu mencari dapat mencari hasidin tidak hasut. Orang itu sudah dimasukin setan-setan jin yang fasik itu, dia menghasut dengan provokasi, dengan tipu daya, dan biasanya dengan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dan agama untuk justru menjerumuskan orang. Nggak percaya teroris itu kan karena rayuan-rayuan dengan menggunakan jalur agama. Itu kan, itu provokator, itu dari Al-Falaq, ayat surat Al-Falaq itu. Kalau yang dari diri kita sendiri berbisik-bisik di sini. Nah, kita harus bisa melawan itu. Apa kuncinya? Syariat. Syariat itu ininya, instrumen untuk mengukur itu hak dari Allah atau itu batil dari setan. Nah, itu syariat. Maka kalau sudah tahu, itu dilarang oleh Allah, ya sudah, berarti itu bahaya daripada iblis. Kita harus lawan. Kita mengikuti yang suara hati nurani. Diibaratkan nih kombinasi antara ikhlas dan kepercayaan yang ada tumbuh kembali ketika ada salah satu partner kita bekerja mungkin di dunia pekerjaan pernah mungkin mengkhianati kita, mengkhianati atas apa pengorbanan yang sudah kita berikan ke dia. Tumbuhnya ikhlas dan kepercayaan itu untuk menjadi satu tuh gimana ya? Saya mungkin karena masih muda, jiwa-jiwa yang kayak ya pengennya tuh ya itu tadi Mbak, kalau saya belajar dari pengalaman. Kalau saya sudah tahu bahwa ketika saya ikhlas tulus dengan iman dan sabar dengan ini, maka Allah akan kasih karunia tadi, nama usri yusra gitu ya. Tapi kalau dan Allah sudah juga memberikan ini, kalau orang itu dolim, orang itu dia melakukan kejahatan, Allah juga maha adil, Allah itu, dan saya melihat bukti itu kan dalam kenyataan hidup itu. Saya ada orang yang dulu ini saya gini, oh sekarang gini gitu ya, ya Allah gitu ya. Kalau kita kayak gitu kan saya cuma, kenapa saya nggak percaya sama Allah, mau nggak percaya sama Allah gimana? Nggak bisa, karena semua terbukti. Saya begini itu, kemudian saya dapat gitu ya. Kemudian orang yang ini, dan karena saya ikhlas saja, saya tidak ini, tidak dendam. Saya nggak tahu ya, Allah kayaknya saya bersyukur bahwa Allah itu sudah mencabut tadi ya, iri, dengki, dendam dalam diri saya dicabut oleh Allah. Saya bersyukur. Meskipun mungkin saya lebih baik kadang-kadang kalau saya nggak ini kan saya pergi aja, diem gitu, langsung saya pergi gitu ya.
nggak mau gitu ya. Saya kan nggak begitu ini ya dengan orang-orang ngobrol perlu ngomong itu kan lebih banyak biasanya jeribah gitu ya. Saya nggak begitu suka dengan itu. Termasuk saya nggak begitu banyak kenal loh dengan nama mahasiswa karena saya orangnya tidak suka itu gitu ya. Apa adanya saja, nanti keceperlunya selesai gitu. Itu lebih aman. Kalau misalnya kita tuh gimana ya, kita tuh ada di posisi yang Mutia tuh misalnya Mutia tuh misalnya pada saat itu tuh lagi bersama dengan teman-teman yang lain sedang membahas mungkin progres kita tuh untuk sama-sama maju ke depan nih gitu. Dengan sabar kita tuh menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Tapi balik lagi ada satu hati yang mungkin kita lihat tuh kayak dia merasa tuh ikhlas, dia sudah merasa dia ikhlas, tapi ternyata enggak juga gitu, negurnya gitu. Kita pengen kamu tuh belum ikhlas gitu, tapi takutnya nanti kayak kamu so tahu tentang saya. Itu gimana, Prof? Saya ingin tahu gitu bagaimana menegur mereka yang sudah merasa bahwa mereka tuh itu sudah di jalan yang benar kok gitu. Tapi, ya, kalau bahasa konselingnya Mbak, itu kita harus asesmen sama seseorang, sikapnya gimana. Pasti dia punya yang namanya dia sudah kepribadian sikap, itu pasti ada permanennya. Dia misalnya suka bohong enggak, jujur enggak, misalnya dia kalau misalnya ini ditepati atau tidak, ibadahnya gimana, kalau misalnya ibadah gimana. Kemudian misalnya dia kalau sama teman itu misalnya ya culas atau enggak, itu kita deteksi. Kalau sudah ketahuan bahwa akhirnya, ini dia tukang tipu, ini cuma omong besar misalnya, dan ngapain kita ini, itu kan semacam itu. Kadang-kadang kan banyak orang munafik itu ya, seolah-olah baik gitu ya, padahal dia ya Allah gitu ya. Tapi ada yang orang itu kadang-kadang cuma diem ini, tapi dia banyak difitnah karena orang kalah itu yang pengalaman saya pribadi, banyak difitnah kayak gini gitu, dan selalu orang itu benci ini ya, komunitas apa benci kayak gitu. Saya udah biasa dibenci oleh orang-orang kayak gitu, itu bisa. Tapi saya aja apa ya, kita kembalikan kepada Allah Maha Adil. Dan kita jangan milih itu, jangan milih yang jelek-jelek tadi, karena kalau kita sudah sering identifikasi, jika gini akan gini, jika gini akan gini, jika gini kan itu, dan itu hipotesis kita itu sudah sering teruji gitu, signifikan gitu kan. Udah tahu itu kok kita mau ngikut yang begini lalu dapat keburukan, dapat misalnya ini gitu. Mungkin untuk cara kita nih memisahkan diri dari orang-orang yang mungkin merasa bahwa diri dia tuh udah paling benar nih, Prof. Dia sudah merasa kayak aku baik kok, aku nggak akan ngulang lagi kesalahan aku yang kemarin, aku udah baik nih dia bilang. Kita juga sudah mengikuti nih progres dia, tapi dia tetap melakukan hal yang sama. Kita ingin mengasingkan diri, aku nggak bisa temenan sama kamu, tapi nggak mau melukai hati dia juga, Prof. Untuk menjauhi dia tapi tidak melukai hati dia itu gimana ya? Ya apa itu namanya, kita bisa menggunakan apa itu namanya, tidak berbohong, tetapi misalnya beralasan, misalnya kalau dia udah ini apa itu namanya, misalnya mau mengkondisikan yang tidak baik gitu kan, kita bisa pamit misalnya, maaf ya, saya ada kegiatan lain atau apa kayak gitu kan, bisa berini. Tapi kalau kita justru sudah kuat gitu, udah pinter untuk menahan emosi kita, punya kecerdasan emosional gitu ya, yang bagus gitu, sebetulnya kita akan lebih baik kalau jujur tapi dengan kan katanya kan itu namanya, kita melihat sesuatu yang buruk itu kan, fal yughayyiru biyadihi, dengan keilmu pengetahuan sebetulnya ya, kemampuan gitu ya. Tapi kalau tidak fa'ilah nanti, maka fabilisan ini, tapi dengan kata-kata, tetapi yang itu harus dengan kecerdasan emosional supaya nggak jadi konflik gitu kan. Tapi kalau fa'ilan sati, kalau tidak bisa itu, maka fabiqolbi, hanya dengan hati, ya Allah gitu, itu kok tidak baik gitu ya Allah, hindarkan saya dari hal semacam itu karena guru, tolong teman saya itu kasih petunjuk, cuma kayak gitu. Tapi yang tadi kalau misalnya itu, tapi itu dikatakan adaful iman, selemahnya iman itu dengan qalbu, karena hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, tapi tidak memberikan
nahi mungkar ya, dan amar ma'ruf kepada orang lain. Yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan kecerdasan emosional itu yang bagus. Misalnya, maaf ya, kita bisa nafas dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, gitu kan. Kita menata ini dulu, kemudian maaf ya Mbak gitu ya, atau Mas atau D atau siapa gitu ya. Sebetulnya saya mau jujur gitu ya. Apa yang Mbak tadi bilang atau katakan tadi itu jujur, sebetulnya itu menyakiti hati saya. Saya jujur nih. Gitu. Oleh sebab itu, apa itu namanya, saya minta biasanya Mbaknya tidak melakukan ulang terhadap yang seperti itu, baik terhadap saya maupun orang lain. Gitu. Saya berdoa mudah-mudahan nanti Mbaknya dengan izin Allah, dengan karunia Allah, bisa Allah memberikan hidayah dan berubah menjadi lebih gitu, semacam itu. Dan itu kita tidak itu. Ada Allah itu janji. Pada saat orang itu didolimi, doanya itu makbul. Nah itu kunci juga. Sering orang dalam prakteknya susah. Sebetulnya enggak juga. Itu saya praktekkan. Saya nggak tahu ya, dulu saya masih kecil gitu, difitnah oleh keluarga karena suka juara-juara tadi gitu ya, apa gitu. Saya difitnah gitu, diomongin sama guru saya gini gitu, fitnah gitu. Saya kan apa itu dengar gitu kan, dikirain saya nggak ada gitu kan, dengar saya. Tapi nggak tahu di dalam hati saya itu ada seperti penguatan gitu bilang bahwa kemudian saya tidak protes, tidak ini, tapi hati saya, ya Allah, beri saya misalnya, beri saya kesabaran tentang fitnahnya itu, tapi saya berdoa dengan yang baik-baik untuk saya gitu, ya Allah gitu, saya beri saya waktu nanti suatu ketika saya jadi orang besar gitu ya, kemudian saya akan membuktikan bahwa fitnah dia itu tidak benar. Dan beliau itu tolong ya Allah ampuni dosanya dan kasih dia petunjuk, karena hanya dengan hidayah Allah dia bisa berubah, bukan saya yang bisa berubah. Tapi itu menjadi modal bagi saya, justru ya Allah gitu, saya jadikan saya bisa membuktikan terhadap perkataannya itu tidak benar semacam itu tidak. Jadi semangatnya bukan marah atau ini atau balas lebih kejam daripada perbuatan, enggak Mbak. Dan itu benar. Jadi pada saat orang didolimi itu doa yang makbul, karena Allah Maha Adil. Orang itu tidak usah meminta, Allah sudah akan mengangkat, sudah itu. Tapi sering kita kalau yang datang emosi lalu memarah-marah, lalu kemudian nanti malah muncul di Facebook gitu kan tentang kemarahannya, ya Allah kok diler-ler sampai kemana-mana. Itu nggak kayak gitu, justru seperti itu. Itu kunci sukses kita loh Mas, yang saya sampaikan itu. Dan itu tidak berdasarkan teori, tapi itu pengalaman. Semoga bisa jadi pegangan Amin, ya amin. juga. Nah mungkin ini sudah di segmen refleksi dan pesan inspiratif untuk kaula muda semuanya. Dari Prof sendiri, apa pesan yang ingin Prof sampaikan mungkin untuk pendengar yang sedang berjuang agar tetap ikhlas dalam situasi yang sulit, terutama saat mereka merasa belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi mereka tadi, karena mereka tuh suka berekspektasi gede kan gitu, tanpa lihat kalau realitanya ya sebenarnya nggak sebagus itu juga gitu. Itu gimana untuk pesan-pesannya? Ya, kalau pesannya ya untuk kaula muda dalam hal misalnya cita-cita atau keinginan atau apapun kuliah, misalnya mencapai apapun lah gitu ya, jadilah hamba Allah yang benar. Karena dengan cara itu kita akan berada selalu di jalan yang benar. Ada keikhlasan, ada keridhaan gitu ya. Tapi jangan menjadi hamba hawa nafsu, cinta dunia, tadi duniawi dan sifat-sifat setan. Jangan itu, karena itu akan menjadikan kita itu menjadi hamba setan gitu ya. Dan kita akan menghalalkan segala cara yang Allah tidak ridho. Karena kalau kita segala sesuatu dengan ridho dengan Allah, Allah sayang pada kita dan Allah itu ridho sama kita. Itu ibaratnya tadi, kalau mbaknya misalnya kan nanti saudaranya berapa? Bersaudara Iya. 4 orang. Ya, kira-kira yang paling disayang orang tua pasti yang paling nurutan. Iya. Dikasih, dimarahin dia juga, iya gitu diem. Disuruh apa yang susah juga dia, iya mah gitu. Iya, meskipun mungkin dia susah. Dia sedang ngerjain apa tugas, stres gitu ya, tapi dia orang tuanya minta, dia senang, itu senang orang tua. Kalau sudah senang kayak gitu, apa saja pasti nanti ada ini dikasih. Sama Allah juga gitu. Jangankan tak kasih yang baik, yang kelihatannya di mata manusia baik, tak kasih dia yang buruk pun di mata manusia, dia ikhlas.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu kalau kita ridho terhadap apa saja dari Allah, baik buruk gagal susah macam-macam, itu kita ridho karena kita yakin tadi Allah maha bijaksana maha ini, maka Allah itu akan ridho sama kita dan apapun akan diberikan oleh Allah pada kita. Nggak usah pakai ikhtiar, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, jadi. Dan itu pengalaman yang saya ada, yang pada diri saya. Lanjutnya mungkin gimana cara Prof sendiri untuk membangunkan rasa syukur dan ikhlas meskipun mungkin nggak semua nih usaha atau pengorbanan yang mereka lakukan tuh membuahkan kemenangan. Nggak jadi menang, ya kalah juga gitu, ya sama. Gitu. Menang kalah itu bukan soal biasa gitu. Tapi kemenangan bagi kita orang beriman adalah ketika ada berada di jalan Allah kebenaran. Kegagalan kita adalah ketika kita tidak berada di jalan yang lurus tadi, tidak di siratal mustaqim, tapi kita milih di jalan yang itu tipu daya daripada hawa nafsu duniawi dan setan. Itu kegagalan kita. Oleh sebab itu di sini jangan lupa, karena itu tidak mudah gitu ya, maka jangan lupa kalau saya selalu mohon petunjuk, bimbingan pada Allah dan Rasulullah untuk semacam itu kuncinya, dan juga berteman dengan orang-orang yang baik dan benar gitu, itu kunci juga semacam itu. Dan ya kita harus menjadi orang yang tangguh gitu. Kalau kita tangguh dengan keimanan itu kan wah, nanti kita akan jadi orang yang super power, itu hebat. Tapi kalau kita menjadi orang yang sedikit-sedikit loro hati gitu ya, sakit hati dikit-dikit, ini kita akan gampang stres, gampang ini, dan kita nggak akan jadi orang. Oke, sudah di penghujung, jadi saya mau bertanya sedikit lagi. Boleh. Apa ini harapannya Ibu Prof ini, Nurjana, yang mungkin nanti bisa diambil sama kaula-kaula muda di sini dari percakapan kita yang tadi itu terkait tema ikhlas dan pengorbanan. Iya. Ini gimana? Iya, jadi apa itu ikhlas itu tingkat tinggi. Gitu. Tapi itu kunci dalam kita apa itu namanya hidup ini, itu apa itu namanya kita kunci ya, itu untuk kita selalu menjadi orang yang tangguh, sukses misalnya, tidak sombong gitu kan, tidak kemudian sama orang lain merendahkan, itu nanti nggak akan gagal juga gitu ya. Tapi gagal kita tetap tegar, kita tetap ini bisa bekerja dengan ini, kita tidak stres, tidak ini, sehingga mau gagal, mau ini, mau sukses apa itu, kita tetap di jalan yang benar tadi. Kita tetap semangat, kita dan semangatnya tidak ini ya, tapi semangat yang betul-betul kita dapat tadi ya, dapat kepribadian yang bagus, ini yang bagus gitu. Nah itu justru kuncinya terletak di situ. Jangan kira apa itu namanya tadi ikhlas, jangan riak, karena ada orang yang apa itu namanya berbuat sesuatu itu riak. Nah itu di dalam apa itu namanya kan ada fawailul lil musallin, orang sholat saja diancam oleh neraka karena dia riya. Maka oleh sebab itu jangan ini tertipu oleh orang-orang yang dia itu seperti berbuat baik tapi riya gitu, semacam itu. Maka Allah nggak suka gitu, kamu nggak ini, maka harus sama Allah Ta'ala itu ikhlas tadi. Sama nolong juga orang lain itu ikhlas, berbuat segala sesuatu ikhlas. Jadi di sini itu nggak punya beban itu loh Mbak, ikhlas itu enaknya itu. Mau baik, orang mau baik, mau buruk, orang mau mencibir, orang mau ini gitu ya. Kita di sininya tuh enak lego gitu ya. Enggak sini nanti sakit jantung, sakit ini, sakit itu no way gitu ya, semacam itu. Gitu aja. Iya. Ya, tapi itu semua harus tadi ya dengan pertolongan Allah. Harus yang pastikan pertolongan Allah. Nah, baik, untuk kalau muda di sini mungkin ada yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Siapa yang kepo ingin bertanya-tanya nih, mungkin ada Prof Nurjana. Silahkan, yang nggak mau ada masalah pribadi juga nggak apa-apa kok. Iya. Silahkan Mas. Ya, saya izin. Saya Muhammad Hadari Ulman, mahasiswanya Prof juga di S2. Nah, saya izin bertanya tadi, sangat relate dengan bagaimana kondisi kita masing-masing, bahwa ikhlas itu menjadi kunci. Akan tetapi untuk menuju ikhlas itu sulit sekali. Adakah misal amalan-amalan tertentu supaya hati kita ini
menjadi lebih lunak, menjadi lebih lembut gitu, supaya nggak keras, sehingga ikhlas ini bisa mudah untuk bisa kita rasakan gitu. Ikhlas yang sebenarnya dan ikhlas. Ada nggak misalkan amalan dari Prof gitu untuk bisa kami coba terapkan gitu? Ya, kalau mau ikhlas yang sungguh-sungguh amalannya ya sudah jelas ya, qul huwallahu ahad itu. Itu kan surat namanya surat ikhlas. Jadi qul huwallahu ahad artinya bahwa kita harus tauhid. Segala sesuatu tuh dari kepada untuk Allah. Semuanya kan dari Allah, itu ikhlas. Jadi kalau kita tingkatannya di situ, maka ya kita ikhlas. Lalu itu nanti ada hubungannya dengan kita yakin dengan sifat-sifat Allah nomor 1 kan gitu ya. Tapi nanti hasilnya itu ada di terakhir di 6 itu. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir baik dan buruk. Karena yakin kalau Allah itu maha adil, nah nggak perlu kan ngotorin mulut kita dengan membalas ini, nggak perlu mengotori tangan kita dengan ini, apalagi datang ke ini teman-teman lalu minuman keras lalu sabu-sabu, nggak perlu begitu. Nah, itu tipu daya setan semuanya itu, semacam itu. Jadi kita apa ya, qadar baik buruk itu kan bagi di mata manusia, itu di mata manusia, tapi di mata Allah itu yang baik itu adalah tadi ridho dengan Allah, ikhlas dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Semacam itu, kemudian dia itu senantiasa ya mengikuti ajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau amalannya ya itu, maka sholat-sholat sunnah yang tidak pakai sholat-sholat khusus itu kan anjuran ulama itu pakai apa itu tadi kulu, ayat yang pertama itu qul ya ayyuhal kafirun, surat kedua yang rakaat kedua kan itu adalah kulhu kan. Yang itu kan menunjukkan qul ya ayyuhal kafirun itu kita tidak ingin tidak mau jadi orang-orang yang kafir. Kepribadian negatif, sifat negatif, perilaku negatif kan gitu. Maka itu dikunci dengan qulu, aku harus segala sesuatu dari untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid. Itu kunci Mas, nggak bisa enggak. Kalau nggak punya tauhid ya itu gimana ya? Kalau amalan apa ya itu sudah tadi amalan ya kuliah sama kulhu itu kalau sholat. Nah kalau sholat duha kan itu pakai apa itu basyamsi wa duha, rakaat pertama, rakaat kedua wa duha wal laili saja gitu ya, semacam itu. Tapi kalau yang nggak ada tuntunan yang ini gitu kan kuliah sama kulhu gitu ya, intinya sebenarnya di situ. Kalau seperti duha itu sebetulnya kan supaya kita menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang produktif tapi di jalan Allah, semacam itu. Semua itu wal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dulu itu suka marah-marah, muring-muring gitu sama Allah, jadi kita dirubah menjadi orang yang ridho misalnya, dan seterusnya. Dulu kita miskin supaya kita menjadi kaya, bukan kaya ada banyak uang duit, enggak. Kaya justru kaya itu rohani ya kita. Karena segala sesuatu tadi itu kuncinya di rohani. Banyak duit, pelit, atau itu dari mana asalnya nggak halal kan? Nah itu jadi malah petaka gitu. Seperti itu ya. Jadi amalannya saya nggak punya amalan yang khusus, dan saya takut dengan amalan-amalan dari ulama-ulama itu. Khawatirnya apa? Amalan itu ada 2 kunci. Kalau amalan itu resep kan itu. Kalau resep itu namanya rohani ya, itu harus pernah diresepkan oleh Rasulullah. Kalau tidak, pasti itu nanti datang dari orang-orang yang ini. Kalau yang dari Rasulullah itu resepnya itu pasti dia valid gitu ya, valid gitu ya, karena Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngikut itu pasti malaikat. Nah makanya iman nomor 2 kan, sebetulnya iman pada malaikat itu termasuk dengan jin, tapi sekarang jarang orang jelaskan tentang bahwa apa itu tu'min itu bahwa malaikatihi itu termasuk di dalamnya ada setan, itu harus diimani adanya. Seolah-olah kan sekarang tuh orang nggak percaya nggak ada, tapi sifatnya jelas itu setan ketok gitu kan, jin ketok gitu, semacam itu. Nah ini masuk gitu ya, masuk ini sampai kepada tadi yaitu tu'mina bil qadari khairihi itu paling tinggi. Tapi itu nggak bisa terjadi kalau orang tidak iman kepada Allah. Maka 6 itu kan nggak bisa dipisah. Sama dengan rukun Islam itu, tauhid itu adalah otosugesti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebetulnya kan itu syahadat itu la ilaha illallah itu otosugesti gitu. Sampai nanti yang kelima itu haji gitu ya, terakhir itu kan apa? Dia berada di Baitullah, di rumah Allah, tidak di rumah setan.
gitu, semacam itu. Dan ingatnya tadi la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia harus ada bersama dengan Allah, itu Rasulullah gitu kan. Dua-duanya nggak bisa dipisah. Nah itu di mana? Di Baitullah. Kalau orang tidak berada di Baitullah, rohnya pasti berada di rumah setan. Gitu. Seperti itu ya. Baiklah, Susah, ya. sudah selesai podcast kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan Ibu Prof. Dr. Sama-sama. Widiana. Ya. Semoga apa yang kita dapat dari podcast hari ini menjadi berkah dan menjadi perjalanan hidup, kunci hidup kita juga. Amin. Ya, kita cukupkan. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. And see you next time. Bye. Bye.